Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan Dr. Bobet di channel Pak Direktur Rumah Sakit. Kita teruskan membahas bagaimana membuat profit rumah sakit, klinik ataupun praktek dokter dengan berfokus di segmen non BPJS. Kalau kalian belum melihat video part pertamanya tentang alasan, terus bagaimana serta tahap-tahapan awal membuat sebuah fasilitas kesehatan atau vaskes seperti rumah sakit, praktek dokter ataupun klinik yang memang sudah dibuat non BPJS sejak awal berdirinya ataupun mungkin karena jenuh dengan pasar segmen BPJS, bisa lihat di video sebelumnya. Kita akan lanjut lagi tentang prospek, conversion rate, patient number, number of transaction, average sales per patient, revenue, margin, sampai ke akhirnya dapat menghasilkan sebuah profit. Pertama, kita mulai dulu dengan definisi atau pengertiannya dari masing-masing tahapan tersebut. Prospek itu adalah mencari atau mengekstrak sumber-sumber calon pasien. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa ini belum menjadi pasien, baru calon. Artinya dia bisa menjadi pasien dan dia pun bisa gagal menjadi pasien. Sebelum kita mengkolek atau mendapatkan pasien untuk rumah sakit kita atau untuk klinik kita atau untuk tempat praktek kita harus mengidentifikasi dulu, mencari di manakah calon-calon pasien itu berada. Ingat, ini baru calon, jadi belum menjadi pasien, dan kita harus mencari titik-titiknya. Ada di mana calon-calon pasien kita? Tentu saja untuk mengidentifikasi tersebut kita harus bercermin dulu. Bercermin kita ini untuk karakteristiknya rumah sakit seperti apa, klinik seperti apa, tempat praktek dokter seperti apa. Karena ini non BPJS, jadi memang harus ada unique selling value-nya atau USP-nya. Harus ada pembeda daripada rumah sakit ataupun klinik ataupun praktek dokter yang BPJS-an. Jangan kita jualan apa, sebelah jualan apa, jualannya sama, itu akan sedikit sulit. Karena ya BPJS lebih istilahnya dalam tanda kutip bisa dikatakan dalam bahasa awam dia gratis atau free. Jadi agak susah bersaingnya. Kita harus punya uniknya. Entah itu misalkan contoh fokusnya di kecantikannya kah, atau di wellnessnya kah, atau di subspesialisnya kah, fokus kepada satu atau dua hal aja agar pasien kita atau calon-calon pasien kita ini mudah mengingatnya. Kekhususan itu adalah kata kuncinya, jangan diambil semua. Kalau modalnya banyak ya it's okay, it's fine. Memang kekhususannya itu adalah meng-take over semua di high-end servicesnya atau di pelayanan-pelayanan yang memang sudah advance itu atau sudah canggih. Nah, pertama prospek itu tahapannya bagaimana? Prospek ini mengidentifikasi di mana tempat sumber-sumber calon pasien. Let's say kita bisa mencarinya itu mendeteknya dari online ataupun offline. Cara paling sederhananya adalah dengan membuat SPO kepada registrasi kita atau FO kita. Kita minta setiap pasien itu dalam registrasinya, pasien baru itu harus ditanya, tahu rumah sakit kita itu dari mana? Tahu klinik kita itu dari mana, tahu tempat praktek kita itu dari mana. Itu bisa menjadi akar jalur untuk mendapatkan sumber calon-calon pasien kita itu berasal dari mana. Misalkan, ketika ditanya, saya tahu rumah sakit ini hasil rujukan dari dokter siapa, atau rujukan dari bidan siapa, atau rujukan dari bahkan mungkin vaskes lain, lemparan dari vaskes lain, dari rumah sakit lain, dari klinik lain, atau dari tempat praktek lain. Itu sangat memungkinkan dan memang itu terjadi. Contoh lagi, saya tahu rumah sakit ini dari keluarga atau turun-temurun cerita dari keluarga. Itu juga bisa terjadi kalau rumah sakitnya memang sudah lama. Kalau rumah sakit baru mungkin tahu dari komunitasnya atau tetangganya atau siapapun itu. Contoh realnya adalah ketika saya menjabat di rumah sakit non BPJS di Bandar Lampung, saya mengaplikasikan itu. Jadi saya bikin SPO sederhana. Ketika pasien baru itu daftar harus wajib ditanya. Jadi mereka membuat list entah lewat komputer ataupun manual secara pencatatan. Itu harus ditanya, Bapak atau Ibu tahu rumah sakit ini dari mana? Dia menjawab di situ, kita ada komunitas arisan.
Jadi ibu-ibu PKK komunitas arisan mereka saling ngobrol, tahu, coba-coba, kemudian dia datang. Akhirnya kita telusurin ke komunitas itu. Saya dan tim humas saya datengin ke sana, ngobrol dengan istilahnya pimpinannya. Di situ kita bikin negosiasi. Oh Bu, kalau datang ke kita atas nama komunitas ini, maka ada diskon ataupun ada offering-offering lainnya. Nah, itu adalah mendetek sumber-sumber calon pasien. Begitupun dengan online. Jika di online itu ada message atau pertanyaan, itu jangan hanya sekedar dijawab dia tanya sekedar pelayanannya atau harganya atau semacamnya atau jadwal praktik dokter, tapi harus ditelusuri terus. Itu oleh marketing ataupun humasnya ditelusuri. Ibu dapat informasi rumah sakit itu dari mana? Apakah dari Google, Facebook, Instagram, dari thread, Twitter, dan sebagainya. Karena setiap sosial media itu ada karakternya sendiri-sendiri. Oh, jika dari Facebook karakternya seperti ini, jika dari Twitter karakternya seperti itu. Itu secara marketing digitalnya itu bisa ditelusuri. Yang kedua adalah conversion rate. Conversion rate ini adalah faktor pengkonversi dari prospek tadi, dari calon pasien tadi menjadi pasien. Nah, ini yang menentukan seberapa banyak calon-calon pasienmu itu akan terkonversi menjadi pasien. Itu dalam bentuk angka atau prosentase, ya. Contoh, kamu punya calon pasien itu 100. Kalau conversion rate-mu itu hanya 1%, ya dari 100 itu yang jadi pasienmu hanya 1. Begitu multiplikasi eksponensial. Kalau conversion rate-mu itu adalah 5%, dari 100 ya jadi 5. Itu cara ngukurnya gimana? Simple saja. Dari 100 tadi, itu yang menjadi pasien dengan metodemu sekarang itu berapa persen? 100 yang jadi pasien jadi 5, ya dibagi saja jadi 5 per 100, ya 5% kan, simple. Maksudnya bagaimana conversion rate? Conversion rate seperti ini. Contoh, dengan memberikan offering diskon. Contohnya tadi yang prospek tadi ke komunitas, kita punya deal-dealan atau negosiasi. Jika dari komunitas yang kita datengin tersebut kita berikan diskon sebesar 10%, maka dari total komunitas tadi yang datang berapa? Oh, ternyata menghasilkan dari 100 itu 10. Berarti kan conversion rate-nya hanya 10%. Kita naikkan aja coba. Kita coba beri offeringnya itu dengan diskonnya lebih tinggi atau dengan penawaran-penawaran lain sehingga angka persentase conversion rate-nya itu semakin tinggi. Pilihlah yang paling optimal, yang paling maksimum. Dan itu setiap tempat ceritanya sendiri-sendiri, setiap komunitas sendiri-sendiri, setiap prospek sendiri-sendiri, negosiasinya sendiri, offeringnya sendiri. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Nah, untuk yang online itu dengan ads atau dengan iklan. Contohnya Instagram. Jika memang banyak yang bertanya dari Instagram, coba kita pasang ads. Itu adalah faktor pengkonversinya atau conversion rate-nya. Coba dengan budget 100.000. Oh, ternyata dari 100.000, dari 100 itu yang datang 5. Berarti conversion rate-nya itu hanya 5%, belum optimal. Coba naikkan lagi, akan datang. Jika pengeluaran kita itu lebih kecil dari apa yang kita dapat, diterusin aja. Jika kita mengeluarkan 100.000 dengan pendapatan atau revenue itu menghasilkan 1 juta atau mungkin 10 juta, dinaikin terus. Tetapi jika pengeluaran kita lebih tidak signifikan, misalkan 100.000 yang datang itu hanya selisihnya 50.000, jadi itu rugi. Berarti bukan dari situ conversion rate-nya, bukan dari Instagram, mungkin dari sosial media lain. Jadi harus terus dikulik, dicari tahu dari manakah sumber yang paling efektif tersebut. Online ini tidak hanya Instagram tadi, WhatsApp pun yang sekarang familiar ya bisa jadi alat yang sangat efektif. Telegram juga sangat efektif. Bahkan jika memang ada nanti sosial media yang baru, ya dicoba saja, tidak ada salahnya. Minta marketing kita atau humasnya kita untuk mencoba. Tidak ada masalah, bahkan email pun di beberapa tempat masih sangat efektif. Yang selanjutnya adalah jika prospek tadi dikalikan dengan conversion rate tadi akan menghasilkan pasien number. Ya, jadi prospek dikalikan dengan conversion rate akan menghasilkan jumlah pasien atau pasien number. Dan ini sekali lagi adalah eksponensial atau bentuknya multiplikasi. Semakin banyak prospeknya dan semakin besar conversion rate-nya, maka jumlah pasiennya pun akan berkali lipat. Itu adalah kata kuncinya. Jadi
Jika di tempatmu kamu sudah memaksimalkan, ternyata sumber-sumber calon pasien titiknya sedikit, hanya 10 titik, maka yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah meninggikan atau memperbesar faktor pengkonversinya, atau conversion rate-nya itu harus dibesarkan agar faktor pengalinya itu akan semakin tinggi. Nanti ada contohnya, ada bentuk formnya, ada contoh-contoh detail simpelnya. Ini yang tadi saya bahas, sumber calon pasien itu bisa online dan bisa juga dengan offline. Online, sumber calon pasiennya di prospek tadi, yang tadi adalah sosmed. Dari internal pegawai itu juga bisa membuat prospek-prospek baru. Contoh, kita membuat rules atau peraturan untuk membuat semua pegawai kita itu menjadi marketernya rumah sakit, atau marketernya klinik, atau marketernya tempat praktek kita, menjadi marketingnya kita semuanya. Jadi tidak hanya job desk-nya bagian marketing saja. Selain menjadi marketer, dia harus menjadi representatif rumah sakit, representatif klinik ataupun tempat praktek kita. Karena harus total football, saya menyebutnya seperti itu. Jadi all out semuanya itu harus membantu sesuai porsinya. Bahkan ekstrimnya untuk mempercepat konversi berdasarkan bantuan dari seluruh internal pegawai kita, saya pernah memberlakukan seperti ini. Satu pegawai itu harus membawa satu pasien per bulan. Itu saking ekstrimnya. Jadi semua pegawai itu saya wajibkan, entah dia membawa pasien itu untuk kontrol saja, itu tidak ada masalah, jadi diperbolehkan, atau membawa pasien baru, pasien lama untuk tindakan apapun, bahkan hanya membeli vitamin, itu akan melepaskan kewajibannya dia. Jika tidak, maka dikenakan, saya menyebutnya kondite merah, atau ada potongan sebesar let's say 50.000. Tetapi kalau Anda tidak tega, jangan coba-coba dengan aplikasi ini, akan di demo. Tetapi jika pegawai itu mungkin lebih dari satu kali per bulan mengirim pasien, kita akan memberikan kondite biru, atau bahkan setiap pasien yang dikirimkan oleh pegawai kita, tentu kita akan berikan dalam tanda kutip fee rujukan dari pasien yang datang. Itu tidak ada masalah. Mereka akan istilahnya tertekan atau khawatir, takut dengan kondite merah tersebut, dan bersamaan juga akan merasa senang mungkin ya mendapat penghargaan dari fee rujukan tersebut. Yang kedua adalah bisa dari eksternalnya rumah sakit. Tadi dari internal rumah sakit, ini dari eksternalnya rumah sakit. Eksternalnya rumah sakit tentu saja dengan komunitas yang sangat banyak. Yang paling pertama saya lakukan biasanya ketika menjabat rumah sakit adalah mengumpulkan komunitas-komunitas driver atau supir-supir ambulans, karena driver itu adalah palang pintu pertamanya UGD. Itu diundang saja, bikin acara atau bikin kegiatan silaturahim, saling mengenal di situ. Kemudian paparkan pelayanan-pelayanan kita bagaimana, kemudian keunggulan kita bagaimana, kemudian di follow up lagi dengan hubungan baik. Dalam tanda kutip hubungan baik ini bisa macam-macam sesuai dengan kebutuhan komunitas. Saya rasa ini semuanya sudah dilakukan, cuman mungkin off the line ya, mungkin di bawah permukaan, karena pendekatan-pendekatan seperti ini adalah penting untuk menjalin komunikasi. Ya mungkin hanya tersirat saja, tidak frontal terbuka. Selanjutnya, jika komunitas itu dirasa kurang, itu bisa komunitas-komunitas informal lainnya. Seperti kita bisa silaturahim ke puskesmas ataupun ke klinik-klinik sekitar, ke praktek mandiri sekitar, kemudian ke rumah sakit sekitar untuk menjalin hubungan baik. Karena pada dasarnya kita sesama fasilitas kesehatan akan saling memerlukan, akan saling membutuhkan, akan saling tolong-menolong. Karena tidak bisa berdiri sendiri tentu saja kan. Ya, yang selanjutnya bisa dilakukan adalah dengan mendekat kepada desa-desa seperti kepala desa, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, bahkan Pak Bupati pun itu bisa kita menjalin tali silaturahim. Dari sekian banyak, insya Allah akan ada yang sangat nyambung sekali, entah 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Dan setiap kebutuhan masing-masing prospek kita itu akan sendiri-sendiri. Jadi akan seninya di situ. Ada yang keperluannya ini, ada yang keperluannya itu, ada yang kebutuhannya ini, ada yang keinginannya itu. Jika memang kita bisa memberikan, kita support saja apapun itu, dalam bentuk apapun itu, selama
bisa saling menghargai kerjasama tersebut. Itu sangat penting sekali. Itu harus dipahami, harus dimengerti bahwa dalam situasi sekarang, di dalam persaingan yang sangat penuh, apalagi kita berfokus di non BPJS, harus ada terobosan-terobosan karena situasi atau kondisi kita atau market kita ini sudah sangat penuh sesak dengan BPJS kesehatan. Yang selanjutnya lagi, untuk update dengan komunitas tadi, bisa dengan komunitas ojol jika memang di daerahnya ada ojol atau ojek online, let's say Gojek, Grab, Maxim dan sebagainya. Itu bisa kita kumpulkan, kita buat komunitas, kita buat satu hubungan. Di situ kita bisa bicara, saling mengenal, saling mengerti, kemudian bisa saling win-win solution. Mungkin kita bisa memberikan apa, komunitas tersebut bisa memberikan apa, saling mengisi kebutuhannya. Dan itu pun biasanya kalau komunitas tersebut dalam tanda kutip ada fee rujukan, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah selama mungkin etika di dalam kota atau daerah tersebut itu bisa kita hormati bersama. Jadi tidak terlalu berlebihan, tidak juga terlalu rendah, mungkin tidak ada effort usaha untuk itu ya, sehingga tidak menarik juga. Itu harus seimbang atau balance antara etika dengan effort yang ingin kita berikan. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil tidak berefek, tidak ada yang minat. Nanti tidak ada yang minat untuk kerjasama. Jika terlalu tinggi, mungkin etika di situ tidak bagus, maka ya tidak perlu sefrontal itu. Karena dalam bentuk, ketika saya menyebutkan fee, ya tidak harus dalam bentuk monetary atau uang, bisa dalam bentuk pelatihan, bisa bentuknya kerjasama yang lain. Bentuknya itu bisa banyak sekali, tergantung dari situasi, kondisi, tempat, adat, budaya dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa banyak sekali. Selain komunitas, itu juga dengan instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan di daerah rumah sakit kita atau daerah klinik kita atau daerah tempat praktek kita, itu pun modelnya sama, bentuknya silaturahim, kerjasama. Jadi langkah yang paling pertama itu harus bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya pihak. Karena di dalam kita, misalkan kita sebar jaring itu 1000, mungkin sumber-sumber calon pasien kita itu ada di setengahnya atau mungkin seperempatnya, baru terklik connect, baru bisa diekstrak sumber-sumber calon pasien tersebut. Itu mungkin video tentang prospek, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.